Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Mitra IDC, kita masih mengikuti program Belajar di Radio IDC bersama SDIT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Interaktif dan WA di 0811 5445895. Ikuti acara ini juga di live streaming idcfm.co.id. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama beliau Ustadz Muhammad Sahdan, menghafal Al-Quran. Tadi juga ada disampaikan oleh beliau beberapa tips yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Pertama, luruskan niat, memanage waktu, kemudian juga metode ya, harus talaki dan juga melihat, mendengar dan membaca. Ini juga perlu guru. Kemudian menghafal surat-surat yang pendek terlebih dahulu atau surat yang mudah begitu ya. Kemudian juga perlunya lingkungan yang kondusif, dan kemudian tadi dikatakan sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya, maka Al-Quran menjadi cahaya buat kita. Maka seorang yang memiliki cahaya, yang ingin menggapai cahaya itu, maka harus jauh dari maksiat, begitu ya Ustaz ya. Iya. Baik, silakan lanjut Ustaz. Tapi biasanya kalau di kampung ya, sesepuh ini nggak mau digantikan dengan yang muda ya, padahal yang muda mungkin hafalannya lebih banyak dari yang sepuh-sepuh. Nah, mungkin ada juga metode untuk tongkat estafet, bahwa tunas-tunas muda itu kan kedepannya akan memimpin bangsa ini dan juga negara ini dengan agama yang fakifidin ya Ustadz ya. Nah, mereka diberi kesempatan untuk menjadi imam gitu, walaupun kadang-kadang jangan biar yang sepuh-sepuh dulu, tapi sepuh-sepuh ternyata bacanya kurang mumpuni, kurang baik ya. Lanjut ini Ustadz Sahdan terkait dengan temanya. Iya. Memang ya, ada sebagian di kampung-kampung ya, khususnya di Indonesia masih banyak ya untuk mendahulukan yang lebih tua untuk menjadi imam dalam sholat ya. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman ya. Jadi jangan sampai ada seorang yang bacaannya baik sampai-sampai mengambil alih secara langsung ya untuk menjadi seorang imam ya. Tentu ada adab-adab dalam memberikan kepahaman hal tersebut ya. Baiknya adalah untuk memberikan kepahaman terlebih dahulu, baru bisa menjadikan seorang di antara mereka yang baik bacaannya atau banyak hafalannya untuk menjadi seorang imam. Nah, masih berbicara tentang menghafal Al-Quran ya, kita akan coba bicara tentang beberapa hal-hal yang ditemukan, beberapa hal masalah atau kesulitan yang ditemukan oleh para penghafal Al-Quran. Yang pertama itu, biasanya ya kita temukan penghafal Al-Quran itu ada di antara mereka yang cepat hafal, cepat lupa. Cepat hafal, cepat lupa. Dan ini sudah menjadi hal yang umum di kalangan para penghafal Al-Quran ya. Maka metode berikutnya setelah mereka menghafal Al-Quran adalah membiasakan untuk murojaah ya, murojaah. Makanya ada beberapa di rumah-rumah tahfiz itu lebih menekankan untuk memurojaah ya. Jadi memantapkan atau memutkinkan dalam hafalannya ya, dalam hafalannya. Nah, murojaah ini harusnya dilakukan setiap hari. Harusnya dilakukan setiap hari ya. Kalau dalam beberapa metode ada yang dia menghafal per pertemuan 3 baris ya. 3 baris di dalam Al-Quran dihafalkan. Setelah itu hafalan berikutnya adalah mereka mengulang hafalan sebelumnya, kemudian menambah hafalan yang baru
kemudian hari berikutnya memurajaah kembali hafalan yang lama, baik yang kemarin atau yang kemarin lusa, disetorkan terlebih dahulu, kemudian menambah hafalan yang baru lagi. Nah, ini salah satu cara untuk menghilangkan cepat lupa, ya. Karena sekali lagi dalam menghafal Al-Quran adalah pembiasaan, ya. Kalau tidak biasa dibaca, ya, tunggu saja akan hilang hafalannya. Dan para penghafal Al-Quran ini harusnya lebih variatif dalam melaksanakan sholat, ya. Karena kenapa? Karena mereka bisa membaca surah-surah yang berbeda dalam setiap sholat, ya. Tidak seperti sebagian pada umumnya, ya. Dalam sholat kita temukan beberapa imam akan membaca surah-surah yang sama pada setiap sholatnya, ya. Bukan tidak boleh, tidak mengapa hal yang demikian. Bisa jadi juga seorang imam membaca surah itu terus adalah dalam rangka meringankan dalam sholat, ya. Ada beberapa imam-imam yang membaca surah-surah itu tersebut adalah dalam rangka untuk meringankan sholatnya. Mungkin ketika dia sholat sendirian, sholat tahajud, atau sholat sunnah yang lainnya, dia membaca surah atau ayat-ayat yang panjang. Nah, maka dalam tips untuk menjaga hafalan, ya, adalah memurajaah, sering memurajaah. Dan sekali lagi dalam murajaah itu lebih baik ada teman untuk menjadi tasmi', ya, mendengarkan, ya, yang mendengarkan hafalan kita, ya. Makanya biasanya beberapa rumah tahfiz itu sering mengadakan tasmi'. Nah, tasmi' pada subuh juz 28 oleh salah seorang santri dari rumah tahfiz. Nah, kenapa? Karena tingkatan yang paling berat dalam menghafal Al-Quran adalah menjaganya, ya, menjaganya. Karena untuk menghafal itu adalah hal yang mudah, ya. Menghafal itu adalah hal yang mudah. Nah, ini harus menjadi mindset kita bahwasanya menghafal itu adalah hal yang mudah. Dan pasti menjaga adalah hal yang sulit, ya. Dan itu ditemukan oleh seluruh para penghafal Al-Quran. Makanya para penghafal Al-Quran disebut dengan hafiz dan hafidhah, ya. Hafiz itu kan bermakna terjaga, yang menjaga, ya. Karena dia apa? Dia menjaga hafalan Al-Qur'annya. Dan berbahagialah bagi mereka yang dapat menjaganya, ya. Tadi ada kurang, ya, salah satu di antara keutamaan mereka yang menghafal Al-Qur'an itu tidak hanya memberikan syafaat pada dirinya, tetapi mereka pun bisa untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Bisa, ya. Jadi salah seorang itu penghafal Al-Quran itu kelak nanti diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada baik itu saudaranya, keluarganya. Dan terkhusus pasti akan mendapatkan syafaatnya adalah kedua orang tuanya. Kalau di dalam hadis dikatakan bahwasanya kelak orang tua dari anak-anak penghafal Al-Quran akan diberikan jubah dan mahkota bagi mereka, ya. Dan ingat bahwasanya penghafal Al-Quran, yang disebut dengan penghafal Al-Quran, tidak hanya mereka yang menghafal sampai 30 juz. Yang 20 juz juga disebut dengan hafiz atau hafidhah. Yang 10 juz juga disebut dengan penghafal Al-Quran. Bahkan yang kurang dari itu pun juga disebut dengan penghafal Al-Quran, ya. Bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat, ya, dalam kitab sirah dijelaskan bahwasanya dulu para sahabat yang syahid itu ditanya, ya, ini si fulan berapa juz hafalannya, ini si fulan berapa juz hafalannya, ya. Mereka disusun sesuai dengan tingkatan hafalan mereka, ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulia,
Ya, karena Al-Qur'an itu mulia dan disandarkan kepada zat yang maha mulia. Maka setiap penyandaran kepada Al-Qur'an, maka mereka mulia. Penghafal Al-Qur'an mulia. Ya. Karena dia bersandar kepada sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia tersebut disandarkan kepada zat yang maha mulia. Makanya kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan pada malam yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, dan diantarkan melalui perantara malaikat yang paling mulia, dan diberikan kepada manusia yang paling mulia. Ini Al-Quran. Ya. Tapi tentunya ya, kembali ke awal bahwasanya harus meluruskan niat. Jangan sampai seorang penghafal Al-Quran menjadikan dia riya atau bahkan sampai sombong atas hafalan-hafalan yang mereka miliki. Ya. Jadi inilah beberapa hal tentang perkara menghafal Al-Quran, ya. Di antara sedikit kesimpulan dari tentang tema kita pada hari ini adalah cobalah untuk menghafal Al-Quran seberat apapun, karena sungguh terbatah-batahnya kita, kesulitan yang kita hadapi dalam menghafal Al-Quran itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus senantiasa meluruskan niat kita. Karena sungguh hati ini bukan milik kita, ya. Dan hati kita ini paling senang dipuji oleh orang lain. Maka ketika di antara sunnah yang diajarkan ketika kita diberikan pujian atas prestasi amalan yang kita lakukan, maka katakanlah hadza min fadli rabbi. Sungguh segala sesuatu yang aku lakukan dan aku miliki ini adalah disebabkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian belajar di radio pada pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Sahdan. Jazakallahu khair kepada beliau yang telah memberikan banyak ilmunya pada hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Senin ke depan. Dan salam buat guru-guru di SMP Islam Istiqomah, ya. Ustaz, sekarang jazakallah khair. Iya, dan sehat selalu Ustaz. Amin. Baik, demikian saya Uli Abdurrahman, Ustaz Muhammad Sadian undur diri dari ruang dengar Mitra IDC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program belajar di radio IDC bersama SDT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Sampai jumpa pekan depan.